Itu fase treatmentnya itu pertama kan pemakaian gips, ya pemakaian gips. Sebenarnya ini sangat tergantung, ada beberapa kriteria yang harus dilihat ya, dari segi rigiditasnya, fleksibilitas dari clubfoot itu sendiri, kemudian gejala keparahan dari gejala cave tadi, KV. Nah itu kalau memang dinilai masih bisa dengan Ponseti method, kita lakukan serial gips dengan metode Ponseti. Nah kemudian setelah serial gips dengan metode Ponseti, nanti akan dinilai bagaimana nih terutama equinus-nya atau posisi kaki yang seperti jinjit itu ya, bisa nggak dia dorsofleksi atau diarahkan ke atas secara optimal, misalnya 10 derajat, 15 derajat. Kalau masih belum bisa, kadang kita harus melakukan penata laksanaan tenotomi. Itu seperti operasi ringan, itu sangat kecil ininya, lukanya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut ini seperti operasi besar, enggak. Itu ringan dan itu sangat diperlukan kalau memang belum tercapai dorsofleksi yang optimal gitu ya. Tapi tidak selalu, ada juga pasien-pasien yang tidak diperlukan tenotomi ini gitu ya. Nanti memang itu dokter ortopedi yang bisa menilai ini diperlukan atau tidaknya gitu ya. Nah kemudian setelah dilakukan tenotomi itu biasanya dilakukan gips lagi 1 kali yang terakhir untuk mempertahankan posisi kaki setelah dilakukan tenotomi. Nah itu bisa 1-3 minggu. Setelah itu dilakukan pemaksangan sepatu Dennis Brown atau foot abduction brace. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah memiliki, anaknya sudah pakai. Nah ini yang biasanya angka relapse itu besar terjadi karena ketidakdisiplinan dalam pemakaian sepatu Dennis Brown ini gitu. Karena memang setelah dilakukan pemakaian Dennis Brown itu biasanya setelah 2 minggu itu kontrol dulu nih ke dokter ya, untuk dilihat benar nggak nih pemakaian sepatu Dennis Brown-nya gitu kan. Kemudian setelah 2 minggu nanti ada kontrol mungkin sampai setelah 2 minggu nanti pemakaiannya akan tetap dipakai selama 23 jam sehari ya. Dengan kata lain mungkin dibuka hanya pada saat dimandikan atau ganti popok dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian setelah 3 bulan ini bisa langsung loncat ke 12-14 jam sehari. Dengan kata lain mungkin pada saat anak itu tidur siang atau tidur malam, jadi sisanya bisa dilepas ya. Atau ada juga yang bertahap, jadi tidak langsung dari 23 jam itu langsung 12 jam atau 14 jam, tidak, misalnya 16 jam dulu baru pindah ke 12-14 jam. Nah nanti itu kontrol mungkin selama 3 bulan ya, 3 bulan sekali. Setelah sampai 3 tahun, umur 3 tahun mungkin bisa 6 bulan sekali sampai mencapai umur 4 tahun. Nah tetap nanti dinilai pada saat kontrol apakah Dennis Brown brace-nya masih muat atau sudah kekecilan, atau jarak besinya, barnya itu sudah terlalu kecil, atau misalnya pemakaiannya tidak benar gitu ya. Kemudian apakah relax, posisi kakinya kembali lagi, atau ada gejala posisi cave tadi gitu ya. Kemudian dan kedisiplinan dari pemakaian. Nah setelah 4 tahun itu biasanya sudah dilepas, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 4 tahun itu angka relapse lumayan kecil, mungkin kurang dari 6%.